Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Syafira Initanisa, NIM 1914040020 dari jurusan Tatris Matematika A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pada video kali ini akan menyampaikan tentang beberapa pembahasan materi atau pembahasan persoalan. Nah, dimana tujuan pada pembuatan video kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas ujian UTS kedua dari mata kuliah Matematika Diskrit yang mana diampu oleh Ibu Mita Putri Utami MPD. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, kita akan masuk kepada soal yang pertama. Di sini diketahui bahwasanya pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus dan 212 yang mengambil kuliah matematika diskrit, sedangkan 188 adalah yang mengambil keduanya. Jadi yang ditanya di sini adalah berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau madis saja. Nah, kita akan masuk kepada penyelesaiannya. Jadi di sini diketahui, kita misalkan A1 itu sama dengan himpunan yang mengambil matkul kalkulus. Sementara untuk A2 kita misalkan himpunan mahasiswa yang mengambil matkul matis atau matematika diskrit. Nah, untuk yang mengambil keduanya berarti di sini diketahui A dan B, A1 dan A2 maksudnya, yaitu yang mengambil keduanya. Jadi yang ditanya di sini yang mengambil kalkulus saja atau madis saja. Nah, kita masukkan sesuai rumus yang sudah ditentukan, yaitu untuk A1 berjumlah 345, A2 berjumlah 212, sementara A1 dan atau irisan A2 sama dengan 118. Jadi yang kita cari itu adalah A1 atau A2. Untuk rumus ini kita menggunakan tanda seperti ini, dinamakan jumlah dari A1 ya. Ini saya lupa. Ini seperti ini tandanya. Nah, jumlah dari A1 ditambah dengan jumlah nilai dari A2, kemudian dikurangkan dengan A1 dan A2 untuk mencari nilai ini ya. Ini sudah ditentukan rumusnya. Masukkan nilai A1 tadi 345, sementara A2 itu 212 dan dikurang dengan A1 dan A2 yaitu 188. Nah, hasil dari ini yaitu berjumlah 369 ya. Ini adalah hasil dari A1 atau A2. Nah, ini kan baru hasil keseluruhan ya. Jadi kalau di sini ditanyakan berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau madis saja, berarti kita harus mencari berapa juga yang mengambil kalkulus, berapa juga yang mengambil madis ya. Oke, kalau misalnya kita ambil, misalnya kita bikinkan seperti ini, kita ambil yang hanya memilih
A saja, berarti A1 sama dengan untuk mencari nilai A1 itu hasilnya ini ya. Hasil dari A1 atau A2 ini dikurangkan dengan berapa jumlah dari himpunan yang mengambil makul kalkulus itu. Jadi 369 dikurang dengan 345 dan jumlahnya adalah 24. Nah, 24 ini adalah yang mengambil kalkulus saja. Nah, sementara yang kedua yaitu A2. Nah, yang A2 ini kan MADIS ya, matematika diskrit. Jadi, untuk mencari yang mengambil matematika diskrit ini sama seperti yang tadi, nilai dari A1 atau A2 ini yaitu 369 dikurangkan dengan himpunan dari yang mengambil semua makul MADIS tadi, yaitu A2 diketahui 212, maka hasilnya adalah 157 orang. Nah, yang ini yang mengambil matematika diskrit saja. Nah, kita masuk soal yang kedua. Tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi dengan 2, bilangan 2 sampai 11 dan relatif 11 dan relatif bilangan prima dengan 6. Nah, kita masuk kepada penyelesaiannya. Jadi di sini kita misalkan A1 itu sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi dengan 5. Lanjut, kita misalkan dengan A2, yaitu masih sama sifat bilangan dari, kita seperti ini kan saja ya, bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi dengan 7. Sementara A3 adalah sifat bilangan yang dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi dengan 11. Nah, kita misalkan lagi dari sini A1 dan A2 itu adalah sifat bilangan yang habis dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 7. A1 dan A3 masih sama, bedanya kalau A3 itu 11. Jadi untuk A1 dan A3 ini dan A3 berarti habis dibagi dengan 5 dan 11. Sementara untuk A2 dan A3, A2 di sini kan 7 ya, A3 ini 11, sama juga, hanya saja beda yang diketahuinya, yaitu sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7 dan 11. Setelah itu diketahui juga A1 dan A2 dan juga A3 berarti sifat bilangan yang dari 1 sampai 1000 yang habis berarti menyangkut dari A1, A2, A3 dibagi 5, 7, dan 11.
Nah, langkah selanjutnya, N di sini adalah banyak bilangan dari 1 sampai 1000, yaitu banyaknya adalah 1000. Lanjut kita masuk ke pembahasannya. Untuk A1 seperti ini, diberi tanda seperti ini, artinya jumlah ya. Berarti jumlah dari A1 adalah 1000 dibagi 5 ya, sama dengan 200. Untuk A2, 1000 dibagi dengan A2 dari 7 ya. Kita 7, maka dibagi 7 hasilnya 142. Sementara untuk A3 sama dengan 1000 dibagi dengan yang diketahui A3 tadi adalah 11, maka hasilnya 90. Jadi tadi udah diketahui banyak A1, banyak A2, dan banyak A3. Nah, sekarang kita mencari banyak A1 dan A2. A1 dan A2 tadi 5 ya. Untuk A1, A2-nya 3. Jadi A1 dikali dengan A2 berarti hasilnya 35, sama dengan 1000 dibagi dengan 35. Nah, totalnya 28. Nah, kita lanjutkan lagi untuk A1 dan A3. Berarti 1000 dibagi dengan A1 tadi 5, A3 tadi 11, berarti 55 sama dengan 18. Selanjutnya untuk A2 dan A3 sama dengan 1000 dibagi dengan A2 tadi 7, sementara dengan A3 itu 11, berarti dikaliin 7, pasti hasilnya 12. Nah, untuk A1 dan A2 dan A3 yaitu 1000 dibagi dengan 5 dikali 7 dikali 11, maka hasilnya 2. Setelah kita dapat hasil dari semua ini, kita akan mencari menggunakan rumus inklusi tadi, yaitu A1 atau A2 atau A3. Nah, kita menggunakan rumus jumlah dari A1 ditambahkan dengan jumlah A2 ditambahkan dengan jumlah A3 dikurangkan dengan A1 dan A2 dikurangkan lagi A1 dan A3 dikurangkan lagi dengan A2 dan A3 ya. A1 dan A2 dikurangkan lagi A1 dan A3 dikurangkan lagi A2 dan A3. Nah, langkah selanjutnya ditambahkan dengan hasil dari A1 ditambah A1 dan A2 dan A3. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan dari berapa nilai yang sudah kita masukkan seperti ini. Nah, A1 itu berjumlah tadi 200 ya. Nah, A2 berjumlah 142, A3 berjumlah dengan 90, dikurangkan A1 dan A2 ini berjumlah 28, dikurangkan A1 dan A3 ini berjumlah 18, dikurang dengan A2 dan A3 ini berjumlah 12, dan ditambah dengan A1 dan A2 dan A3 yaitu 2. Nah, hasil dari penjumlahan ini adalah 376.
Ya, ternyata sampai sini belum selesai ya. Masih ada tahap selanjutnya, yaitu untuk penyelesaiannya yang tidak habis dibagi 1000 dikurang 376 yang ini ya, sama dengan 624. Inilah bilangan yang total bilangan yang tidak habis dibagi 1000 ya. Oke, kita lanjut kepada soal yang keempat, yaitu tentukan deret Taylor dari yang A, fx sama dengan 1 dikurang 1 dikurang x. Oke, kita masuk kepada penyelesaiannya. Jadi untuk fx sama dengan 1 per 1 dikurang x, ini sama dengan f0, itu tuh sama dengan fx ya, sama dengan 1 per 1 dikurang x. Nah, setiap variabel x ini diganti dengan 0, jadi f 0 sama dengan 1 per 1 dikurang 0 sama dengan 1. Langkah yang selanjutnya yaitu turunan pertama. Turun ke 1 dari fx sama dengan 1 per 1 kurang x ini adalah 1 per 1 dikurang x dikuadratkan. Setelah itu sama, berarti itu turunan pertama dari f0 yaitu sama dengan kita ganti ya, yang seperti ini dari turunan f(x) yang pertama ini dengan yang ini jadi 0, jadi 1 per 1 dikurang 0 dikuadratkan sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Selanjutnya turunan kedua dari fx sama dengan 1 per 1 kurang x ini adalah 2 per 1 dikurang x. Maka untuk f turunan 2 atau f aksen 2 0 sama dengan mengikuti pola ini 2 per 1 dikurang diganti x ini dengan 0 sama dengan hasilnya 2. Lanjut kepada turunan yang ketiga, sama dengan 2 per 1 dikurang x dikuadratkan. Nah, maka untuk f turunan 3 diganti dengan x, variabel x dengan 0, yaitu 2 per 1 dikurang x ini jadi 0 dikuadratkan sama dengan 2. Jadi untuk deret Taylor dari fx sama dengan 1 per 1 dikurang x adalah 1 ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 tambah seterusnya. Lanjut ke soal yang ke B, dimana soalnya itu fx sama dengan 1 per 1 dikurang x kuadrat. Nah, untuk penyelesaiannya kita langsung saja, yaitu hasil dari deret Taylornya itu adalah fx 1 per 1 dikurang x kuadrat deret Taylornya adalah 1 ditambah x 2 ditambah x pangkat 4 ditambah seterusnya. Nah, kita masuk kepada soal yang kelima, yaitu tentukan FVB fungsi pembangkit biasa dari FVE fungsi pembangkit eksponensial dari yang poin yang pertama Px
sama dengan 2x ditambah E pangkat dengan min X. Untuk penyelesaiannya kita turunkan juga soalnya, yaitu P X sama dengan 2x ditambah E pangkat min X. Ini yang diketahui di soal ya. Jadi langkah selanjutnya kita tetap 2x turunkan, terus ditambah. Nah, untuk yang ini E pangkat min X ini sudah ada ketentuan atau seperti rumus yang udah ada pada pembahasan yang dibahas sama ibu sebelumnya. Jadi kita di sini langsung memasukkan angkanya saja, yaitu ditambahkan 1 dikurangkan X ditambahkan dengan X kuadrat per 2 faktorial dikurang dengan X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dengan X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang dengan X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Lanjut, dapat dihasilkan 2x ini dikurangkan dengan X, hasilnya X ya. Jadi kita urutkan di depan 1, ditambahkan dengan X, terus ditambahkan dengan masih sama dengan seperti ini, X kuadrat per 2 faktorial dikurang dengan X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dengan X pangkat 4 per 4 faktorial dikurang dengan X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Jadi untuk barisan FVB di atas, yaitu dari PX sama dengan 2x tambah E pangkatkan min X adalah, yaitu AN sama dengan 1,1, 1 per 2x, min 1 per 3, maaf ini 2 faktorial, 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, min 1 per 5 faktorial dan seterusnya. Nah, untuk pada poin yang kedua atau B pada soal yang kelima, yaitu diketahui bahwa PX sama dengan 3 ditambah 3x ditambah 3x kuadrat ditambah 3x pangkat 3 ditambah titik-titik dan selanjutnya ya. Jadi kita masuk kepada penyelesaiannya, bahwa di soal diketahui PX ditambah 3 ditambah 3x ditambah 3x kuadrat ditambah 3x pangkat 3 ditambah dan seterusnya ya, sama dengan, jadi kita masukkan aja ya, 3 dikali dengan 1 ditambah x ditambah x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 ditambah seterusnya. Nah, 3 ini kepunyaan dari 6 kurung ya, jadi kita kalikan saja, kita cari jumlahnya. 3 kali 1 dapat 3 ditambah dengan 3 kali x 3x, 3 dikali dengan 3x kuadrat, yaitu sebelum kita melakukan ini kita harus mencari dulu seperti ini ya, 3, 1 ditambah x ditambah x kuadrat itu adalah 2 faktorial dari x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah dengan x pangkat 3 ini adalah 3 faktorial dari x pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, selanjutnya ditambah 4 faktorial x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 5 faktorial x pangkat 5 per 5 faktorial ditambah seterusnya ya.
Ini sesuai dengan yang di atas ya, sesuai dengan ini, berkesinambungan. Nah, baru kita selesaikan 3 ini kepunyian dari yang dalam kurung. Jadi 3 kali 1 3, tambah 3x ditambah 3 dikali 2 faktorial x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 3 dikali 3 faktorial x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 3 dikali 4 faktorial x pangkat 4 per 4 faktorial, terus 3 dikali 5 faktorial x pangkat 5 per 5 faktorial, dan seterusnya. Nah, setelah ini kita dapatkan, jadi untuk barisan f pe atau fungsi pembangkit eksponensial atau dilambangkan dengan Bn adalah bernilai 3,3,3 dikali dengan 2 faktorial, lanjut 3 dikali dengan 3 faktorial, 3 dikali dengan 4 faktorial, 3 dikali dengan 5 faktorial, sampai seterusnya 3 dikali n faktorial. Selesai. Seperti ini untuk soal nomor 5 poin B. Nah, kita lanjutkan kepada soal yang ke-6, yaitu tentukan bentuk sederhana FPB, fungsi pembangkit biasa dari barisan Bn sama dengan 0,0,0,1,1,1 dan seterusnya. Jadi kita masuk kepada penyelesaiannya ya. Kita masuk kepada penyelesaiannya. Jadi untuk Px sama dengan sigma dari n sama dengan sampai seterusnya, sampai tak terhingga, a n x pangkat n sama dengan 0,1 ditambah 0,x, kita masukkan ya, 0,x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 ditambah x pangkat 5 ditambah x pangkat 6 ditambah seterusnya. Kita masuk terus ke langkah selanjutnya, yaitu x pangkat 3. Ini hasilnya 0, ini hasilnya 0, dan x hasilnya 0. Berarti kita ngambil dari sini. Jadi x pangkat 3 ditambah x pangkat 5 ditambah x pangkat 6 ditambah seterusnya. Jadi kita mengeluarkan x ini, dan ada satunya gitu lah. Nanti x pangkat 3 dikali dengan 1 hasilnya ini, terus ditambah x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 ditambah seterusnya. Nah, jadi kita bikin keterangan di sini. Pada bagian terakhir adalah merupakan deret Taylor. Yang mana deret Taylor ini kita mencarinya pada nomor 4. Sehingga diperolehlah bentuk sederhananya, yaitu Px sama dengan x pangkat 3 dikali dengan ini ya, yang maksud tadi itu yang ini sama dengan yang diketahui pada nomor 4. Nah, jadi ini yang kita tinggal bentuk sederhananya, yaitu x pangkat 3 dikali dengan 1 per 1 dikurang x. Nah, selanjutnya kita masuk kepada soal yang ke-7, di mana pada soal yang ke-7 ini tentukan bentuk sederhana dari FPI, fungsi pembangkit eksponensial dari barisan, yaitu Bn sama dengan
3,1,3,3 dan seterusnya. Nah, kita masuk kepada penyelesaiannya. Jadi kita bentuk dulu PX-nya ya. PX-nya itu sama dengan sigma N sama dengan sampai tak terhingga dari N AN X pangkat N sama X pangkat N per N faktorial sama dengan 3 ditambah 1 dikali X ditambah 3 dikali X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 1 dikali 3 X pangkat 3 per 3 faktorial sampai seterusnya. Ini sesuai dengan ini ya, 3 ini 3, 1 ini 1, ini 3, 3, dan ini 1, nah, dan seterusnya. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya itu 3 ditambah X 3 dikali X pangkat 2 per 2 faktorial, kemudian ditambahkan dengan ini dikalikan 3X X pangkat 3 faktorial ditambah seterusnya. Nah, dapatlah 3 ditambah 3X pangkat 2 per 2 faktorial, kemudian ditambahkan dengan 3 ditambah maksudnya 3X pangkat 4 per 4 faktorial, kemudian ini nih ditambahkan dengan X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, kemudian ditambahkan lagi dengan X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah seterusnya. Tidak sampai di sini, masih ada langkah selanjutnya, yaitu 3 dikalikan dengan 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah seterusnya. Kemudian ditambahkan lagi dengan X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial ditambah seterusnya. Nah, kemudian ditambahkan dengan E pangkat X dikurang dengan X pangkat min X diperkan 2. Lanjut, dapatlah hasilnya 3E pangkat X ditambah dengan 3E pangkat min X ditambah dengan E pangkat X dikurang dengan E pangkat min X diperkan dengan 2. Jadi hasil ini adalah 4E pangkat X ditambah 2E pangkat min X diperkan 2. Jadi bentuk sederhana dari ini adalah 2E pangkat X ditambah E pangkat min X. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.